الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada siapapun yang berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan takwa, ya. Bahkan kemarin diakhiri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma inni as'alakal huda wa tuqa ala wal ghina. Ini di antara hadis atau dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya kedudukan takwa dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri radhiyallahu ta'ala begitu juga hadis dari Aisyah dan yang lainnya yang masuk dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yaqula, senantiasa mengucapkan doa, yang doa tersebut sama adalah meminta keistiqomahan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita dengar apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah kami di atas agama. Sampai para sahabat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada dan bahkan kami beriman dengan apa yang engkau bawa. Bahwa apa pun khawatir. Ya, padahal ketika itu kalau sahabat mengatakan beriman kepadamu, beriman dengan apa yang engkau bawa, apakah ada yang engkau khawatirkan terhadap kami? Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW mengatakan, ya, kami mengkhawatirkan kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal quluba baina isbain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Yang aku khawatirkan kepada kalian bahwasanya innal quluba, bahwasanya hati ini di antara dua jemari ya Allah Subhanahu wa taala, di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi dia bertakwa, bisa jadi istiqomah, atau bahkan kebalikannya dari hal tersebut. Jadi ada dengan apa yang dilakukan Nabi SAW di antara doanya yang berkaitan dengan takwa. Allahumma kita takwa al-afdal juga. Ada dua hadis yang kemudian dia sering dibacakan yang pada hal yang berkaitan dengan takwa. Ini kita mungkin bacakan mungkin dengan kita makanan ini tidak ada. Itu adalah hadis yang
4 yang Rabi an Abi Tariqin Adi bin Hatim Al-Qa'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khalafa an yaminikum wa ra'afa lillah minha falyatul taqwa Muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang terutama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh 4 ini dan Abi Tariq dari Abi Tariq bin Hatim Al-Qa'i radhiyallahu anhu ia berkata, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin," barang siapa yang dia bersumpah atas suatu sumpah, tsumma ra'a taqwalillah, kemudian dia melihat ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya. Maka apa? Faliyati taqwa, maka didahulukan dengan ketakwaannya daripada sumpah. Berarti apa? Ketakwaan ini menunjukkan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir sama sih makna, baca aja nggak apa-apa. Al-Khamis an Abi Umamah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fil hajj fil wada faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa adkhulu zakata amwalikum wa atil amrakum tadkhulu jannata rabbikum wa amtukum bi ahli kitab salah qala hadis hasan sahih. Hadis yang kelima dari Abu Umamah bin Al-Sulaiman Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di peristiwa Haji Wada, faqala, maka pada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Haji Wada itu kenapa dinamakan Haji Wada? Ketika ada yang satu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi, apa pesan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqullah wa sallu khamsan. Pesan yang pertama kali yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut apa? Kau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian apa? Wasumu syahrakum, dan kalian berpuasa pada syahrakum itu ya maksudnya bulan Ramadan, ya, dan meninggalkan waktu berpuasa di bulan Ramadan. Wa atu zakata amwalikum, dan jangan lupa juga menunaikan zakat dari harta kalian. Wa atiu umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Kemudian apa? Taatilah pemimpin kalian, maka itu akan menjadikan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin yang belum dibaca dari antara bab penjelasan tentang takut. Adapun pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu adalah tentang bab al-yakin wa tawakkul. Yakin dan bertawakal. Kira-kira nih sebelum kita membahas hadis ini jauh lebih dalam lagi, kenapa mu'allif rahimahullah ta'ala atau penulis kitab Riyadhus Shalihin, siapa penulisnya dulu? Imam siapa? Imam Ghazali bukan? Imam Nawawi, ya. Imam Ghazali, ya. Imam Nawawi dalam zamannya itu menggabungkan antara yakin dan tawakal. Kira-kira apa yang terpikir kenapa gitu digabungkan antara yakin dan tawakal? Ya, oh, jelas ini buah daripada tauhid. Kenapa nih digabungkan yakin dengan tawakal? Karena dengan tawakal itu adalah buah daripada keyakinan. Sebagaimana yang dituliskan oleh Allah Syekh Utsaimin rahimahullah taala, digabungkan antara yakin dengan tawakal. Karena keyakinan itu akan melahirkan tawakal itu sendiri. Ya, buah dari keyakinan adalah tawakal. Makanya dalam sebuah riwayat yang datang dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya at-tawakkul atau tawakal ini tawakal ini adalah intisari daripada keimanan. Ya, dan mungkin seseorang bisa yakin
Gak mungkin melahirkan tawakal dari keyakinan tersebut kecuali tauhid, ya, kecuali memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbanding lurus nih, sebesar apa keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah, berarti sebesar itu pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti apa? Semakin kita memiliki keimanan yang begitu dalam, maka semakin yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Said bin Jubair mengatakan apa? At-tawakkulu jima'ul iman. Bahwasanya tawakal ini intisari daripada keimanan. Kita selama ini mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa aminu billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam ayat lain beriman kepada malaikatnya, kepada para nabinya. Tujuannya apa? Supaya memunculkan keyakinan, ya, supaya memunculkan keyakinan yang salah satu buah dari keyakinan tersebut itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana ini diantara amalan hati. Bahkan kalau kita merujuk kepada perkataan Al-Hafidz Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim itu mengatakan apa? At-tawakkulu nisfuddin. Bahkan beliau mengatakan apa? Tawakal ini adalah setengah daripada agama. Berarti setengahnya selain daripada tawakal. Ya, dan hal ini ternyata dijelaskan oleh Ibnu Nawawi rahimahullahu ta'ala di awal-awal bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan tawakal. Sebelum membahas hadis ini biar biar nyambung. Apa arti daripada tawakal itu? Ada yang pernah tahu artinya tawakal itu apa gitu? Berserah diri aja dengan ikhtiar. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu apa? I'timadu qalbin 'ala Allahi ma'al ma'qud, ya, ma'al akhdhi bil asbab. I'timadu qalbin 'ala Allah, yaitu adalah bersandarnya atau menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'al akhdhi bil asbab, yaitu dengan apa? Dengan mencari sebab atau dengan dibarengi dengan sebab, itu namanya tawakal. Ya, apa tadi? I'timadu qalbin 'ala Allahi ma'al akhdhi bil asbab. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dibarengi dengan ikhtiar alias sebab. Kenapa harus paham dulu secara definisi sebelum menjelaskan hadis Nabi? Inilah yang diantara dilakukan oleh para ulama supaya apa yang kita jelaskan, apa yang kita bahas bisa dipahami dulu, jadi diketahui dulu definisinya. Nah, dari definisi ini berarti bisa kita simpulkan kalau ada orang yang selama ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dibarengi dengan ikhtiar, berarti secara definisi aja nggak sesuai. Apalagi sesuai dengan dibandingkan dengan apa yang datang daripada syariat. Karena dari definisi aja sudah jelas, ya, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'al akhdhi bil asbab, dengan apa? Dibarengi dengan sebab, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan mencari sebab-sebab yang lain. Ya, makanya dulu ada sebuah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pertanyaan yang sering muncul pada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang muncul pada diri orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sahabat Ali ini ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah tempat kita ini sudah ditentukan? Siapa penghuni surga dan begitu? Siapa penghuni neraka ini? Kalau tempat kita sudah ditetapkan, ya, surganya sudah ditetapkan, nerakanya sudah ditetapkan, ya sudah, apa? Tawakal, ya, kita bertawakal aja dengan takdir yang sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya sudah, kalau memang itu sudah ditetapkan, udah tawakal sama Allah, nggak perlu ikhtiar gitu maksudnya.
Kenapa? Karena kalau misalkan kita ikhtiar, bisa jadi apa yang kita lakukan. Kalau surganya sudah ditetapkan, bisa jadi kita beramal soleh, ternyata apa? Ujungnya neraka. Nah, percuma, maksudnya itu pertanyaan. Ya bisa jadi selama kita ini tidak melakukan amalan soleh selama ini, maka kalau takdirkan surga, nah itu maksud pertanyaan itu. Itulah, tawakal aja sama takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu maksudnya. Nabi mengatakan apa? Ikmalu fakullu muyassar. Tapi tugas kalian itu apa? Beramal. Tugas kalian itu berikhtiar, betul kita yakin bahwasanya semua takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruknya. Tapi tugas kita apa? Berikhtiar. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikmalu fakullu muyassar." Engkau tetap berikhtiar. Engkau tetap melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ikhtiarmu itu tuh, ya, ikhtiar yang kamu lakukan ini akan menunjukkan kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita ditakdirkan baik, kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan dengan ikhtiarnya tersebut untuk mencapai surga tersebut. Kebalikannya, kalau seandainya kalian yang ditakdirkan, nauzubillah min dzalik, ditakdirkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memudahkan juga apa? Dengan ikhtiarmu untuk menyampaikan apa? Menyampaikan dirimu ke dalam neraka tersebut. Artinya apa? Betul kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi apa? Dalam hadis tersebut yang penting kau ikhtiar. Yang penting kau mencari sebab. Untuk apa? Untuk menjemput takdir terbaik. Ya. Tugas kita itu bukan memikirkan takdir kita gimana nih, baik apa buruk. Tugas kita bukan seperti itu. Tapi tugas kita bagaimana caranya menggapai takdir yang baik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu diantara yang harus kita pahami. Secara definisi dikatakan bahwasanya apa? Tawakal ini adalah bersandar hati kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'al akhdi bil asbab. Dengan apa? Dengan cara dibarengi dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu Maryam dalam surat Maryam ayat 25, bahkan Nabi SAW juga sama ya, banyak mengajarkan hal-hal kepada kita semuanya, bahwasanya tawakal yang sesungguhnya atau tawakal yang terpuji itu adalah tawakal yang dibarengi dengan ikhtiar, itu sudah sesuai dengan syariat. Dalam surat Maryam ayat 25 itu menjelaskan ketika Maryam dalam keadaan apa? Hamil. Dalam keadaan hamil itu ya lemah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul Pak? Betul ya, karena kita menyaksikan kalau istri kita hamil atau melahirkan anak. Nah ketika itu Maryam ini ya jelas dia nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, tetapi di sisi lain bukan hanya sekedar tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di sisi lain lemah, perlu memasukkan satu hal ke dalam perutnya, yang perlu ia makan sesuatu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah aja. Ketika Maryam dalam kondisi tersebut, paling bagi Allah tuh gampang aja, tinggal kasih makanan pun banyak yang jadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Maryam tersebut ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya tawakal kepada Allah membutuhkan ikhtiar. Kenapa? Dalam keadaan sulit ya, Maryam bersandar di pohon kurma tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa huzi ilaiki bijid innakhlatin tusaqit alaiki rutban jaring. Ya, coba kamu sedikit goyangkan aja ya, badanmu ini ke pohon kurma tersebut. Dengan digoyangkan tubuhmu ke pohon kurma tersebut, maka apa? Maka kurma tersebut akan jatuh kepada engkau. Untuk ikhtiar atau bukan? Jelas ikhtiar. Meskipun hanya sekedar menggoyangkan badan, meskipun hanya sekedar menggoyangkan tubuhnya. Ya, makanya jangan pernah ya, kita selama ini menyepelekan tentang ikhtiar yang selama ini kita lakukan. Ya, tadi misalkan ikhtiar kita kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin ikhtiar kita harus betul-betul ekstra, ada juga mungkin seseorang itu ketika
tawakal kepada Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ikhtiarnya berbeda dengan yang atau orang-orang yang ada di sekitarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam. Ikhtiarnya apa? Kalau kita melihat secara zahir dari ayat tersebut, itu kan ikhtiarnya menggoyangkan aja. Yang penting apa? Yang penting ada ikhtiar. Yang penting kita mengambil sebab. Ya, karena semuanya apa? Apapun yang selama ini kita ikhtiarkan, itu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya di sini nih kita masuk ya. Sebelum membaca hadis seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu dijelaskan dulu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan tawakal. Ayat yang pertama yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah surat Al-Ahzab ayat 22. Qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin ro'al mukminun, ketika orang mukmin ini melihat siapa itu pasukan Ahzab atau orang-orang musyrikin yang mereka bersatu di antara mereka. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, bahwasanya janji Allah itu benar, janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, dan tidak ada sesuatu pun ketika melihat tersebut kecuali apa? Zadahum imanan wa taslim. Surat ini atau surat Al-Ahzab ayat 22 ini berkaitan dengan perang Ahzab. Masih ingat nggak perang Ahzab kayak gimana? Tahun yang lalu ya? Masih ingat nggak? Nggak ingat? Lupa lagi. Ya, perang Ahzab pasukan kafirnya berapa waktu itu? Ada ingat nih? 10.000. Kaum musliminnya 3.000. Coba bayangkan 10.000 atau 3.000. Berapa kali lipat? Nah, ayat ini juga selain membicarakan tentang tawakal kepada Allah, ayat ini juga pembeda ketika peristiwa Ahzab ini. Ayat ini menjadi pembeda mana orang yang beriman, mana orang munafik, atau orang mukmin yang lemah keyakinannya. Dari sini dikatakan apa? Walam mara'al mu'minun al-ahzab. Ketika orang mukmin itu tahu bagaimana orang-orang musyrikin mereka mengumpulkan massa yang begitu banyak untuk siap-siap memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membumi hanguskan kota Madinah ketika itu. Dan ketika itu jumlahnya dari berbagai penjuru 10.000 pasukan. Orang munafikin ketika melihat kondisi seperti itu, ini nggak sesuai, nggak mungkin ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka memiliki rasa takut. Kenapa? Karena kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka mengatakan apa yang dijanjikan oleh Allah atau apa yang selama ini diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun daulah Islam gak mungkin terjadi. Itu orang munafik. Tapi orang mukmin ketika melihat pasukan tersebut, banyaknya pasukan di antara orang-orang musyrikin, penggabungan di antara orang-orang kufar Quraisy ketika itu apa? Mereka tidak melihat sesuatu pun yang terjadi ketika itu apa? Illa wa mazadahum illa imanan wa taslim. Kecuali ketika melihat hal tersebut, mereka semakin iman dan yakin kepada Allah. Hal keyakinan tersebut yang ada pada para sahabat Nabi SAW itu kan solusinya kayak gimana? Itu sudah siap-siap dalam jumlah yang banyak. Solusi belum ada, bahkan para sahabat ketika itu belum pernah tahu nanti akhir dari kesudahan kecil ini yang terjadi apa. Tetapi mereka apa? Hadza ma wa'adana Allah. Karena mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat
Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Karena mereka sadar janji Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang terbaik. Apa yang dikabarkan Nabi SAW adalah sesuatu yang hak. Ketika yakin dengan janji Allah, ya, inna nasra ma'a sabar. Ketika yakin bahwasannya pertolongan itu dengan kesabaran. Innama al-yusri yusra. Yakin dengan hal tersebut. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika menunjukkan atau terjadi peristiwa tersebut, wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Justru apa? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah meskipun belum tahu solusinya seperti apa. Belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Belum tahu kesudahannya seperti apa. Ketika dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin bertambah keimanan kepada Allah dan tunduk dengan apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mafhum mukhalafah dari ayat ini, kebalikan dari ayat ini. Maka ketika kita ini tidak memiliki keyakinan atas apa yang Allah janjikan, atas apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kurangnya yakin kepada Allah atau apa? Sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak memiliki rasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlindunglah kepada Allah. Khawatir ada penyimpangan dalam keimanan diri kita masing-masing. Karena apa? Yakin itu dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin maksudnya di sini seperti apa? Itu adalah mereka akan senantiasa apa? Yakinan ma akhbarahullah wa rasulah. Jadi yakin itu adalah seseorang itu mereka akan betul-betul tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seolah-olah dia melihat dengan mata kepala sendiri dengan sesuatu apa dari sesuatu hal yang gaib. Ya, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan berikut semuanya. Nah, ini di antara bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tawakal ini baik itu yang Imam Ibnu Qayyim, baik dijelasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, atau ulama-ulama yang lainnya di antaranya Syekh Utsaimin dan seterusnya. Ada tawakal ini adalah amalan yang termasuk daripada amalan hati. Amalan hati jelas memiliki kedudukan yang lebih besar, yang lebih agung daripada amalan lahiriah. Ya, amalan hati itu memiliki apa? Kedudukan yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada amalan lahiriah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Ini amalan berkaitan dengan siapa? Dengan hati kita masing-masing. Yang berhubungan dengan keyakinan diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dijelaskan, itu adalah tentang kisah dari dua orang atau seseorang dari Bani Israel. Hadis datang dari Imam Bukhari, diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada orang dari Bani Israel tersebut mendatangi temannya, ya, mendatangi orang lain atau kerabatnya atau temannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminjam uang. Dengar kisah ini? Hah? Kalau itu bukan kisah Bani Israel, itu mah kisah tetangga ya. Kisah teman WhatsApp kalau itu. Orang ini datang nih ke temannya tersebut. Untuk apa? Untuk meminjam 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar itu ya banyak lah pokoknya ya, tinggal dihitung aja. Ketika dia meminjam ya kepada orang tersebut, mengatakan apa? Bisa nggak saya minjam 1.000 dinar tersebut? Kemudian kata orang meminjamkan apa? Bisa nggak engkau mendatangkan saksi? Ya, mendatangkan apa? Saksi bahwasanya engkau mau minjam dan aku meminjamkan uang. Kemudian orang tersebut mengatakan saya tidak
membawa saksi kecuali saksi aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau nggak bisa membawa saksi, datangkanlah seseorang yang bisa menjamin utangmu. Ada orang ini mengatakan lagi, saya nggak bisa, nggak membawa penjamin, cukup apa? Aku menjaminkan bahwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Orang yang meminjamkan uang tersebut dia apa? Ya sudah. Ya, dan engkau menjaminkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dia ridho. Dia sama-sama yakin, ya sudah, Allah yang menjadi saksi. Allah yang menjadi penjaminnya. Apa yang harus dirapikan? Akhirnya apa? Dipinjam 1000 dinar tersebut. Ketika uang ini diambil atau dikasihkan 1000 dinar tersebut, maka orang yang meminjam ini kemudian meninggalkan tempat tersebut, pergi ke pulau lain menggunakan kapal untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian jatuh tempo sudah datang. Orang yang tadi menjanjikan dengan waktu tertentu, ternyata apa? Dia sudah ikhtiar nih untuk mencari kapal, untuk balik lagi, untuk memberikan atau mengembalikan uang tersebut. Tapi dia sudah ikhtiar belum menemukan kapal untuk kembali dan membayar hutang tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menjadi saksi ketika aku meminjam uang tersebut, dan aku menjadikan Engkau sebagai penjamin ketika aku meminjam uang tersebut. Tidak ikhtiar kalimatnya, kan? Tidak ikhtiar nih, tidak ikhtiar mencari kapal tersebut, dan tidak menemukan ini. Tapi tidak ikhtiar. Kemudian apa? Kemudian mengambil bukan sebung, sebatang pohonnya, ngambil potongan kayu. Ya, ngambil potongan kayu, kemudian dibelah kayu tersebut, dibangun, dimasukkan uang tersebut sesuai dengan hutang yang dia pinjam, dan dia menulis sepucuk surat. Tawakal kepada Allah. Sudah ikhtiar. Kemudian apa? Dilempar tuh si kayu tersebut ke lautan tersebut. Setelah dilempar, ya, tingkat ceritanya pada suatu hari, ya, orang yang meminjamkan ini kita pemanu di mondar-mandir mau kapal datang. Kenapa? Karena menunggu orang yang membayar utang tadi. Ternyata belum datang juga. Ya sudahlah, karena dia mondar-mandir di depan rumahnya, dia rencana itu adalah mencari kayu bakar. Ketika menemukan kayu bakar tersebut, pasti apa namanya, dibelah gitu ya. Ternyata apa? Dia menemukan suatu kayu yang di situ ada jumlah uang sesuai dengan apa yang dia pinjamkan, dan ada sepucuk surat di dalam. Ketika dia membuka kayu tersebut, qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminjamnya juga datang juga. Ya, datang dengan membawa uang 1000 dirham yang lain, loh. Karena khawatir itu nggak nyampaikan begitu. Ketika datang ditanya sama orang yang meminjamkan tersebut, apakah kau mengirimkan sesuatu? Ya, maksudnya ngirim duit enggak, khawatir sudah ngirim nggak nyampe gitu. Dia mengatakan bahwa aku sudah berikhtiar nih, nyari kapal ternyata tidak menemukan nih. Kemudian apa? Nah, orang yang meminjamkan ini, tapi aku ini sudah menemukan, ya, kayu atau uang di dalam kayu tersebut dengan sepucuk surat. Artinya apa? Dia menjelaskan bahwa ini uang yang hutang yang sebelumnya dipinjam dan ingin membayar. Di balik cerita ini atau di balik kisah ini yang bisa kita ambil, ketika seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun ya dulu pernah kita jelaskan, kalau kita yakin kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu akan memberikan solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala, meskipun nggak masuk akal. Ya, meskipun di luar nurul, di luar nalar, atau di luar apa? Ya di luar prediksi. Bagi kita mungkin, masa sih, mungkin nggak ini? Itu kan kita, karena terbatas otak kita. Ya, terbatas cara pola berpikir kita. Nah, ketika sedang bertawakal, sudah ikhtiar, sudah mau dikapung, sudah ikhtiar untuk melunasinya dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Ketika itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun di luar nalar kita nih, nggak mungkin bisa nyampai, kalau nggak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Kapan? Ketika memang kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekurangan yakin atau kurangnya keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, tapi kita kurang yakin dalam hati kita, itu menunjukkan kurangnya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menunjukkan apa? Kurang tawakal. Setengah-setengah. Kalau dia betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan totalitas dan Allah yang akan memberikan solusi. Dan Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dari setiap apa? Dari setiap apapun yang selama ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu pernah kita singgung betapa besar tawakal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Allah itu akan menyempurnakan setiap yang sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya link kita, ya, sehebat-hebatnya jaringan dan kenalan kita, tetap sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak pernah sempurna. Ada kekurangan, nggak mungkin. Tapi terkadang apa? Kita karena merasa jaringan kuat, linknya kuat, temennya banyak, kita sering menyandarkan kepada diri kita masing-masing. Akhirnya apa? Nggak pernah mendapatkan jalan keluar. Ya, makanya dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dulu kalau nggak salah pernah kita singgung, itu adalah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah. Kemana hijrahnya? Ke Habasyah bukan? Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Ketika Nabi SAW ingin hijrah ke kota Madinah, jelas Nabi SAW ini itu sudah disiapkan strategi-strategi, bentuk daripada ikhtiar. Tapi Nabi yakin bahwasanya Nabi, jelas Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ditolong, nggak mungkin enggak. Tetapi apakah Nabi, udahlah nggak apa-apa, yang penting mah hijrah dan kayak gitu pasti ditolong kok Allah? Enggak seperti itu. Tapi Nabi SAW melakukan berbagai macam ikhtiar. Salah satu ikhtiar ketika Nabi hijrah itu apa? Akan keluar di pertengahan malam dari rumah ini. Tujuannya apa? Supaya tidak terlihat oleh musuhnya, oleh orang kafir. Ikhtiar apa bukan? Jelas ikhtiar. Ini menurut Nabi sudah maksimal. Keluar malam, tidak terlihat. Itu sudah maksimal. Tapi menurut Allah ini tidak maksimal. Ini 100% sempurna. Buktinya apa? Ketika Nabi keluar, tujuannya malam itu supaya tidak ada yang melihat, ternyata ayah ningali ya. Benar nggak? Meskipun memang orang musyrikin yang nunggu di depan rumah Nabi SAW itu tidak siap-siap mengepung, kisahnya mereka tertidur. Memang mereka nggak ngelihat, tapi ada nggak di antara mereka yang melihat? Jelas ada, seseorang kan begitu. Ketika Nabi keluar, gitu kan, ada orang yang masih nunggu, sampai membangunkan orang-orang musyrik. Ya, kalau bahasa kita itu lagi ngapain nih? Oh, kita lagi nunggu Muhammad ini. Kata orang tersebut, Muhammad itu tadi sudah keluar. Jelas, Muhammad ini tadi sudah keluar. Nah, padahal Nabi itu sudah memikirkan strategi yang begitu matang. Tapi sudah sempurna. Supaya orang yang bisa melihat, tapi antara ada yang melihat meskipun satu orang. Tetapi kekurangan ikhtiar di sini, kekurangan ikhtiar yang mungkin tidak maksimal di sini, Allah sempurnakan. Allah sempurnakannya apa? Kalau bisa nih, dulu siapapun yang bisa menangkap Rasulullah, ya, menangkap Abu Bakar, baik hidup dalam keadaan mati, jelas mereka akan diberikan hadiah oleh siapa? Orang-orang musyrik. Padahal tadi yang melihat Nabi itu bisa aja nangkap Nabi, bunuh bisa aja, mungkin bisa nggak? Tidak bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Padahal Nabi SAW sudah ikhtiar tapi nggak maksimal. Kenapa orang ini nggak melakukan? Karena Allah yang menyempurnakan. Meskipun ikhtiarnya tidak maksimal, meskipun ikhtiarnya masih ada kekurangan, ketika dia menyerahkan urusan kepada Allah,
Ketika ada kekurangan tersebut, pasti Allah akan menutupinya kekurangan tersebut dengan perlindungannya. Sehingga apa? Orang yang melihat tadi tidak ada kemampuan untuk menangkap dan membunuh Nabi SAW, padahal bisa dilakukan. Kenapa? Karena sudah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai di situ? Enggak juga. Kita tahu ketika di dalam guanya, jelas Nabi itu 3 hari di dalam gua, tujuannya apa? Supaya mengalihkan perhatian orang-orang musyrikin, kan begitu. Supaya orang musyrik itu nyangka kalau Rasulullah sudah tidak pergi, sudah jalan. Nabi bersembunyi bagian daripada ikhtiar. Ya. Meskipun Nabi ya jelas bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar supaya tidak diketahui. Tapi apa? Apakah ikhtiar Nabi ini sempurna? Apakah ikhtiar Nabi ini tidak memiliki kekurangan? Jelas memiliki kekurangan. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrikin menyewa orang, membayar orang yang paham untuk mencari jalan. Artinya apa? Semua tentang jejaknya Nabi soal kalau masuk ke dalam gua tersebut. Padahal Nabi sudah ikhtiar kan? Ya, kenapa? Ya, orang musyrikin juga tahu sampai ke mulut gua tersebut kan begitu. Ya, sampai dalam berbagai riwayat. Ibaratnya orang musyrikin tinggal lihat ke bawah aja Rasulullah bakal ketangkep kan, sampai Abu Bakar merasa takut kan begitu. Benar sudah ikhtiar kan? Tapi kenapa padahal kalau secara logika kita, hitung-hitungan kita, orang musyrikin itu bisa tenang, bisa tinggal lihat ke bawah tahu ada Nabi dan sahabatnya Abu Bakar itu kalau Allah Taala. Kenapa ini nggak terjadi? Karena Nabi SAW meskipun ikhtiarnya tidak sempurna, karena beliau sudah bertawakal menyerahkan kepada Allah. Meskipun tidak sempurna, Allah sempurnakan. Meskipun mereka mengetahuinya, tapi tidak mampu menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang bertawakal itu mereka yakin di dalam hatinya bahwasanya apa? Tidak ada sesuatu ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan sesuatu pasti terjadi. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Dan keyakinan ini akan muncul pada siapa? Orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Sehingga melahirkan ketawakalan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah memberikan jalan keluar. Berarti apa? Bisa jadi selama ini kita sulit mendapatkan solusi. Sudah ikhtiar kemana-mana. Saya itu udah ikhtiar kemana-mana. Kan begitu ya. Sudah ikhtiar kemana-mana ya. Anggar wesa piye-piye keneh kan begitu. Sebetulnya bukan kesalahan tersebut. Ya bukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa jadi betul ikhtiar kita maksimal. Betul ikhtiar kita selama ini kita lakukan dengan ya mungkin menurut kita dengan sesuatu hal yang maksimal. Tapi apa? Terkadang kita lupa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya sehingga apa? Sehingga kita terpakunya apa? Terpakunya ketika itu menyandarkan urusan-urusan dunia, terutama itu menyandarkan kepada sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita kerja bergantungnya sama atasan misalkan ya. Kalau nggak atasan ini kayaknya gajinya ya kurang dan seterusnya. Banyak orang seperti itu. Dan ketika kita menyandarkan tawakal kepada sebab ya, dan lebih daripada sebab ya, lebih daripada menyandarkan kepada sebab tersebut, maka apa? Itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada sebagian kaum muslimin karena kurangnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menyembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terserah mau dukun, mau berkedok dukun ya, mau berkedok ustad tapi dukun, banyak seperti itu ya. Kalau nggak datang bumbu ya, ini kan harus nanya dulu mau usaha ya. Jadi usaha ini kan harus pakai bumbu. Kalau usahanya jual beli apa? Jual beli emas. Harus pakai bumbu. Emang emas pakai bumbu? Kalau nggak pakai bumbu ya gimana? Bumbunya apa? Maksudnya datang kepada para paranormal menurut orang bodoh ya. Orang pintar menurut orang
bodoh. Mereka menyandarkan bahwa yang bisa mendatangkan rezeki mereka. Ya, nah ini mau Ustaz bagian daripada ikhtiar. Jelas ikhtiar itu diharuskan dalam syariat. Tetapi apa yang kita lakukan selama itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Padahal orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yakin bahwasanya yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, makanya tadi dijelaskan di antaranya adalah peristiwa yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa perang Ahzab, 10.000 melawan 3.000, tapi nggak ada rasa takut di dalamnya. Kenapa? Hada ma wa'adana Allah, dan kita yakin bahwa inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan, akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar ketika kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi jelaskan bahwasanya tawakal jimaul iman. Bahwasanya tawakal ini adalah intisari daripada keimanan seseorang. Maka sampai kapanpun sulit kita akan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita menjauhi dakwah tauhid. Selama kita tidak mau belajar tauhid, selama kita membenci dakwah yang menjelaskan tentang tauhid, maka selama itu juga kita akan sulit bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya itu saya sering mengingatkan atau lain mengingatkan tauhid dakwah tauhid. Kenapa? Salah satunya apa? Itu yang bisa membuat kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Salah satunya adalah ketika beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kapanpun ketika kita dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tawakal, ya, dalam ayat lain, ya, meskipun di sini tidak dijelaskan berbagai macam ayat, hanya sebagian aja. Ayat yang sering kita ulang-ulang, yang menjadi motivasi dalam kehidupan kita masing-masing apa? Kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut wa syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bisa jadi apa yang kamu anggap buruk itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu anggap baik ternyata buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui, ente nggak tahu apa-apa. Makanya kalau kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu solusi yang terbaik, nggak tahu kesudahan dari setiap peristiwa kita, nggak tahu apa-apa, berarti apa? Ya udah, serahkan aja sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Imam Ibnul Qayyim apa? Kalau orang itu betul-betul meyakini ayat tersebut, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yakin dengan ayat tersebut, kata Imam Ibnul Qayyim, maka orang tersebut akan diberikan petunjuk, akan diberikan kemudahan untuk apa? Untuk melewati setiap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kita menyerahkan urusannya kepada Allah. Berarti apa? Perkataan Imam Ibnul Qayyim ini bisa kita pahami lagi. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang yakin dengan janji Allah, orang yang yakin bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, kalau yakin dengan itu, kata Imam Ibnul Qayyim apa? Allah akan memberikan petunjuk, solusi, bahkan diberikan kesabaran. Kapan? Ketika dia menjalani takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, meskipun menurut kita buruk, kita akan diberikan kesabaran. Kebalikannya, kalau orang nggak yakin dengan ayat tersebut, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah ridho dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya bertawakal kepada Allah, kurangnya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Diberikan takdir ini, diberikan takdir yang lainnya,
ngeluh lagi juga. Ya, mending kalau cuma ngeluh aja. Ya, dan ngeluh apa lebih parah lagi ya, dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang ya hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak yakin. Kenapa keyakinan itu tidak ada? Karena mereka tidak bertawakal kepada Allah. Kenapa mereka tidak bertawakal kepada Allah? Karena kurangnya iman, kurangnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang yakin dan tawakal, panjang pembahasan ini nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita bisa mutmain. Kita bisa melewati hidup ini dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh ketentraman. Kapan? Didasari dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi secara akal, secara logika tidak mungkin pasukan 3.000 bisa mengalahkan pasukan 10.000. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin menurut. Ini mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Karena mereka yakin bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala Rasul ini. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sedikit lagi ya. Ayat yang lainnya jelaskan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 173 dan 174, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu binikmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattabu ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim. Qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang kepada mereka ya, ada orang-orang musyrikin yang mengatakan qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imanan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala rasulnya, ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya orang-orang musyrikin yang berkumpul mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir mereka sudah berkumpul. Sebagian ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Ya, perang Uhud. Kalau tadi ayat yang sebelumnya berkaitan dengan perang Ahzab, ini berkaitan dengan perang Uhud. Yang menelan korban kurang lebih berapa banyak? 70 ya, 70 orang. Nah, ketika peristiwa perang Uhud tersebut ya, itu dikabarkan kepada kaum muslimin. Bahkan kita tahu ya, perang Uhud ini perang yang sangat luar biasa ya. Banyak hal-hal yang ini dialami oleh kaum muslimin. Bukan hanya sekedar ada para syuhada di antara kaum muslimin, tetapi perang Uhud ini sendiri, ini yang di antara peristiwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dialami. Terluka apa enggak? Terluka ya. Pelipisnya, terus giginya, apa namanya, patah gitu ya. Kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ya, sampai Abu Ubaidah bin Jarrah juga sama, giginya hilang juga. Tapi hilangnya apa? Bukan karena musuh, tapi karena apa? Ingin mengambil besi yang tertancap di mana? Di wajahnya Nabi SAW, itu diambil dengan giginya. Karena nggak mau menyakiti Rasulullah SAW, giginya juga sama gitu ya. Bagian yang dikatakan patah juga karena mengambil besi yang ada di wajah Nabi SAW. Nah, ketika perang Uhud ini sama dengan peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin ketika perang Ahzab. Orang-orang musyrikin berkumpul, ya. Bahkan mereka mengabarkan bahwasanya pasukan orang-orang musyrikin ini ya, ketika itu ya begitu banyak mereka berkumpul. Tapi apa di sini dikatakan ya, dalam ayat tersebut di sini dikatakan wa faqahum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah. Meskipun kaum muslimin tahu mereka sudah berkumpul di antara orang-orang musyrikin, mereka sedikit pun tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berita yang diterima itu apa? Fazaduhum iman.
dia semakin yakin. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan kesabaran. Bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan, ini yang menjadikan mereka, bahkan mereka mengatakan apa? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, apapun yang terjadi yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu, sahabatnya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya itu? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala wa ni'mal wakil sebagai penolong. Ini juga pernah diucapkan sama siapa? Ibrahim, ya, atau para sahabat atau para nabi yang lain. Subhanallah wa ni'mal, ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu juga dikatakan oleh para sahabat ketika itu. Subhanallah wa ni'mal, itu cukup Allah lah sebagai penolong. Meskipun itu dalam kesulitan, ternyata apa? Betul Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Betul Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ibrahim alaihissalam yang peristiwanya yang sangat terkenal, ya, mau dilemparkan ke dalam api dalam keadaan nggak menggunakan pakaian, dalam keadaan diikam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan bahwa saya meyakini Allah lah satu-satunya penolong dan Allah lah satu-satunya yang bisa melindungi. Ternyata apa? Betul Allah memberikan solusi. Betul Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Sehingga apa? Kembali lagi, kita tawakal kepada Allah, sesuatu hal yang menurut kita tidak mungkin, itu mungkin menurut Allah. Secara logika nggak mungkin api tiba-tiba berubah jadi dingin, ya. Secara logika nggak mungkin. Ya, secara fitrah kita nggak masuk. Tapi ini bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang mudah. Ketika menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah menjadikan api tersebut menjadi dingin. Dengan sebab apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar nggak di dalamnya? Ada ikhtiarnya apa? Berdoa. Ya, meskipun kabur tidak mungkin. Berarti apa? Di antara bentuk ikhtiar itu, kalau seandainya kita sudah berbagai macam ikhtiar sudah kita lakukan, sebab-sebab sudah kita lakukan, ya, berbagai macam kita lakukan, ya, ternyata apa? Ternyata belum mendapatkan jalan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Bisa jadi solusi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati apa? Melewati doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya yaitu adalah dalam surat Al-Furqan ayat 58, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan kepada kita semuanya, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bahwasanya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yang tidak akan pernah mengalami kematian, alias Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Adapun kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada manusia atau bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang tidak akan kekal dan abadi. Kemudian dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwasanya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ayat ini ingin menjelaskan juga kepada kita semuanya, di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis yang dijelaskan yang berkaitan dengan tawakal, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Baru 2-3 ayat. Berapa ayat? Nah, pertanyaannya, Ustaz, adalah khawatir yang selalu muncul dalam hati, takut kalau semua amal soleh ini dilakukan tidak diterima oleh Allah. Kalau ada kekhawatiran ini pada diri seseorang,
Justru inilah kekhawatiran yang terpuji. Ya, inilah kekhawatiran yang harus muncul pada kita. Kapan itu kekhawatiran? Takut amalannya tidak diterima. Jangan terlalu pede. Ini pernah kita jelaskan. Ibrahim alaihissalam meskipun melakukan suatu amalan yang mulia, yaitu membangun apa? Ka'bah. Ya, nggak semua orang bisa bangun Ka'bah ya. Nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tapi apakah Ibrahim bangga? Oh, saya kan udah membangun Ka'bah gitu. Ini nggak semua orang bisa melakukan. Apa bangga? Atau apakah misalkan, udah cukup ya. Saya udah membangun Ka'bah kok yang sampai saat ini diibadahi oleh kaum muslimin, cukup aja. Tapi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah melakukan suatu amalan soleh. Itu apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari setiap amalku. Dari amalan soleh yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau ada khawatir ya amalan tak diterima, justru ini kekhawatiran yang harus ada pada diri kita masing-masing, harus bersyukur kalau kita memiliki kekhawatiran seperti itu. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan ya, tentang para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sifatnya itu apa? Mereka itu apa? Wa qulubuhum wajillah. Para sahabat Nabi SAW atau orang-orang yang beriman, mereka itu ketika melakukan suatu amal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajillah. Artinya itu merasa khawatir, takut. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa mereka takut ya? Padahal mereka sudah melakukan amal. Apakah mereka ini peminum khamar? Ya, apa yang mereka takutkan ini? Apakah mereka ini pezina, perampok atau apa? Dikata Nabi SAW, bukan itu maksud. Yang mereka takutkan di antara orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, mereka khawatir bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam kehidupan kita merasa khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya. Gimana, Pak? Masalah kebetulan. Gimana masalah kebetulan gimana Mas ini? Kebetulan. Bagaimana menyikapi kebetulan tersebut gitu? Di dunia ini nggak ada sesuatu hal yang kebetulan. Nggak ada kebetulan. Aduh, kalaresan ya. Kalaresan ya. Aya rezeki gitu ya. Nah, makanya tawakal itu, pembahasan tawakal itu sebetulnya berhubungan erat dengan pembahasan takdir. Ya. Orang, tadi saya singgung, orang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali memiliki keimanan yang kuat. Salah satunya adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau beriman dengan takdir itu pasti insya Allah ya pasti dia akan bertawakal kepada Allah. Yang jadi pertanyaan itu gimana caranya kita beriman dengan takdir? Salah satu kunci yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang bisa beriman dengan takdir yang tadi membuahkan tawakal, itu harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya apa? Tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi hamsin alfasan. Takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Artinya kalau kita yakin dengan itu nggak ada sesuatu hal yang kebetulan. Ya, Bapak duduk kayak gitu aja bukan kebetulan. Ya, nanya tentang pertanyaan ini bukan kebetulan juga.
Tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang kebetulan. Ya, di dunia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita tahu akan ditakdirkan kebetulan tersebut? Nggak tahu. Berarti apa? Menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Nggak ada yang kebetulan. Bapak kayak gini aja itu bukan kebetulan, Pak. Gimana, Pak? Hmm. Hmm. Ikhtiar antara ikhtiar apa? Antara ikhtiar apa? Hmm. Sama semua. Tadi mukadimah kita menjelaskan tentang hadis Nabi SAW ya, bahwasanya ada orang yang bertanya kepada Nabi, kan takdir kita sudah ditetapkan, ya, surga dan neraka penghuninya juga sudah ditetapkan. Ya udah kita bergantung aja sama takdir tersebut. Kemudian Nabi mengatakan apa? I'malu fakullu muyassar. Nabi di situ mengatakan udah pokoknya kamu ikhtiar aja. Karena ikhtiar kamu itu akan menunjukkan kepada takdir yang sudah ditetapkan. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan udah pokoknya kamu ikhtiar aja semaksimal mungkin. Artinya nggak mesti harus ya bahwa saja ya mana yang harus maksimal, mana yang harus didahulukan. Yang jelas apa? Nabi tidak pernah memerintahkan. Yang jelas apa? Pokoknya kamu berikhtiar semaksimal mungkin baik secara lahir ataupun batin tanpa membeda-bedakannya. Wallah alam bisawab. Tapi memang kalau seandainya ikhtiar yang kita lakukan dari secara lahiriah kita ya, yang selama ini mungkin sudah maksimal ya kita lakukan dan belum mendapatkan sesuatu hal yang kita dapatkan ya, bisa jadi berarti apa? Kurang ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara batin. Makanya dulu pernah kita singgung, sering saya ulang-ulang ya, baik perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ataupun ya ulama-ulama yang lain menjelaskan kepada kita semuanya. Di antara pesan para salafus saleh, beliau menjelaskan ketika bertemu ataupun tidak ketemu, kalau ketemu dengan nasihat langsung, kalau tidak ketemu dengan mengirimkan surat apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusannya dengan sesamanya. Dan barang siapa yang dia memperbaiki hubungan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan akhiratnya. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita di antara pendapat para ulama, betul kita itu harus berikhtiar secara duniawi. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia ya. Kalau misalkan ikhtiar dengan dunia yang berkaitan dengan rezeki ya dagang, usaha, kerja dan yang lainnya. Tapi kita tidak pernah atau tidak boleh mengenyampingkan tentang ikhtiar kita secara batin kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan yang jelas yang harus dominan itu bagaimana caranya kita pun lebih berikhtiar memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih besar porsinya daripada apa? Daripada ikhtiar secara lahiriah yang lain. Allah alam bisawab, yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama ya memang yang dominan dalam ikhtiar itu ya bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpaku dengan sebab. Kenapa? Karena kalau kita terpaku dengan lahiriah, dengan urusan dunia, kadang kita lupa untuk berikhtiar secara batin kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, intinya ikhtiar yang paling utama itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar lahiriah atau dunia atau berhubungan dengan dunia yang lainnya. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Jelas Pak? Nggak salah kita ikhtiar berkaitan dengan dunia, nggak salah juga cari solusi-solusi yang berkaitan dengan dunia, nggak salah. Itu baik, tetapi apa, jangan sampai mengenyampingkan ikhtiar kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama ini hapot-hapotannya mencari dunia, ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita masing-masing, tapi kita melupakan solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak kan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Ya, salah satunya adalah salah satu bentuk cara Allah memberikan solusi atau jalan keluar dari solusi yang selama ini kita harapkan. Contoh misalkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, ketika menjelaskan tentang masalah sholat. Syekh Utsaimin mengatakan ya, orang yang memperbaiki sholatnya pasti Allah juga akan memperbaiki urusannya. Pakai ini bukan ikhtiar, jelas ikhtiar. Berarti apa? Di situ didahulukan apa? Ikhtiar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar mendahulukan ikhtiar duniawi, tapi kita juga nggak pernah memperbaiki ikhtiar memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Itu jelasan para ulama. Yang jelas sebagian di antara mereka atau mengatakan para ulama, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih dominan. Ya, jauh lebih dominan itu berarti tetap ada ikhtiar dunia. Ya, jangan sampai kita selama ini pokoknya zikir lah gitu ya, nggak usah kerja gitu ya, nggak usah ikhtiar, pokoknya zikir di masjid dan yang lainnya. Kata siapa? Ya, agama ini tidak mesti melulu kita berzikir kepada Allah diam di masjid. Nah, gitu harus keluar, ya kan? Harus ikhtiar menjemput sesuatu hal yang kita inginkan dari hal-hal yang bermaslahat dalam kehidupan kita masing-masing. Allah. Ada yang lain, Pak? Kalau tidak ada ya cukupkan aja ya. Takdir apa bukan? Takdir bukan kebetulan ya. Ya, ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita melanjutkan lagi pembahasan hal-hal yang berkaitannya dengan yakin dan tawakal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.